Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, Pak. Mana kabarnya? Sehat, Pak. Sudah sarapan tadi? Sudah, Pak. Baik. Kita gunakan energi dan tenaga kita untuk mengikuti proses pembelajaran pada pagi hari ini. Dan sebelum itu kepada petugas untuk bisa membawakan kita di dalam doa dipersilakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha, kami sangat bersyukur atas kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan melaksanakan kegiatan kami. Berkati kami Tuhan, hingga proses ini dapat selesai dan berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam hidup kami serahkan tangan-Mu, terbeli dan memungkinnya sepanjang masa. Amin. Baik, terima kasih doa yang telah dibawakan anak kami. Sebelum kita masuk di dalam materi, kepada sekretaris, berapa orang yang hadir pada saat ini? Hadir semua, Pak. Ya, ada yang sakit ya. Tidak, Pak. Oke, yang menjadi judul materi kita pada hari ini yaitu tentang memilah unsur-unsur pembangun puisi. Jadi adik-adik semua sudah tahu ya tentang apa yang dimaksud dengan puisi. Jadi sebelum itu anak-anak kami mungkin kalian sudah paham tentang puisi. Dan mungkin seringkali juga anak-anak kami sering menjumpai di media sosial, di HP, ataupun di internet tentang puisi. Jadi puisi itu merupakan suatu susunan kata yang dibuat oleh penyair secara struktur dan cermat. Jadi puisi adalah merupakan karya sastra. Jadi ada beberapa unsur pembangun puisi, yaitu satu, unsur intriksi atau dikatakan sebagai unsur pembangun bagian dalam. Fiksi yaitu diksi. Tentunya diksi itu adalah merupakan suatu kata adik-adik, ada beberapa unsur yang terdapat di dalam puisi, yaitu unsur fiksi atau dikatakan sebagai unsur batin. Jadi salah satunya itu diksi, yaitu diksi itu merupakan pemilihan kata yang terdapat di dalam puisi yang dilakukan oleh penyair. Kedua yaitu imajinasi, yaitu susunan kata. Tentunya penyair itu membuat puisi dengan menyusun kata-kata supaya lebih indah dan tertarik oleh si pembaca. Kemudian yaitu kontre, yaitu dikatakan sebagai bahasa kias. Contohnya seperti bahasa yang bisa membaca tertarik dari kata-kata tersebut. Itu ada yaitu
bahasa yang digunakan bahasa kias supaya bisa pembaca itu tertarik dengan kata-kata tersebut. Kemudian yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa itu adalah gaya yang disampaikan oleh si penyair supaya pendengar itu tertarik dengan intonasi pembacanya. Kemudian yaitu rima ataupun irama. Tentunya rima dan irama itu adalah merupakan suatu bunyi tipografi. Tipografi itu adalah merupakan penulisan puisi atau cara penyusunan puisi. Kemudian ada kita masuk di dalam unsur banting puisi. Tentunya di dalam unsur banting puisi itu terdapat tema atau dikatakan sebagai makna yang terkandung di dalam puisi. Kemudian yaitu selanjutnya rasa. Rasa itu penyair itu menyampaikan puisi, jadi pendengar bisa terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh si penyair. Kemudian yaitu nada. Nada itu dikatakan sebagai intonasi yang disampaikan oleh si penyair supaya pendengar bisa tertarik dengan suara yang telah disampaikan oleh si penyair. Kemudian itu amanat. Amanat itu adalah merupakan suatu kata-kata yang diambil ataupun dijadikan sebagai pesan supaya si pembaca bisa tertarik dan bisa dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, adik-adik, demikian saja penyampaian materi. Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak. Oke, baik. Kalau tidak ada, sekarang kita akan menyimpulkan bahwa puisi itu adalah merupakan suatu karya sastra, imajinasi seseorang yang disampaikan dengan perasaan ataupun pengalaman seseorang untuk dijadikan suatu setelah itu dijadikan suatu penghibur supaya si pembaca lebih tertarik. Oke, demikian saja pembelajaran kita, dan saya ucapkan terima kasih kepada adik sudah bisa mendengarkan apa yang disampaikan Bapak. Demikian, selamat pagi. Pagi, Pak. Baik, demikian saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga adik-adik bisa paham tentang apa yang disampaikan Bapak tadi, dan silakan untuk dibaca-baca ataupun diulang kembali di rumah supaya Bapak bisa menanyakan kepada adik-adik di depan dan adik-adik bisa paham. Demikian saja pembelajaran kita, dan saya ucapkan terima kasih. Ya Allah.